Rektor untuk membuka acara bimbingan teknis kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Silakan Pak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan teknis kompetensi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkup USN Kolaka tahun 2022 saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Selanjutnya, pemberian materi bimbingan teknis kompetensi. Demi kelancaran kegiatan, selaku moderator Bapak Dharma Simai SPD MPD, disilahkan. Materi manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Dia Ismayanti, MHI. Izin Bapak Ibu sekalian, saya berdiri karena saya nggak kelihatan layarnya. Izin ya Pak Rektor, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya bisa kembali ke Kolaka pada hari ini. Walaupun ngantuk, jujur saya ngantuk gitu ya, karena jam 12 sudah berada di bandara tadi malam di Suta dan baru sampai barusan jam 9.25 sampai sini. Pada kesempatan pagi ini saya diminta oleh Pak Rektor untuk menyampaikan masalah kebijakan pengembangan bagi P3K ya. Mungkin kita tidak bicara P3K-nya deh Bapak Ibu sekalian, tetapi berbicara ASN, karena Bapak Ibu P3K kan itu ASN ya Bapak Ibu. Jadi sudah menjadi pegawai aparatur sipil negara ya. Karena kalau nanti P3K seolah-olah ada pembeda antara PNS dan P3K, padahal sebenarnya tidak beda Bapak Ibu sekalian. Sama-sama ASN, sama-sama dibayar oleh APBN. Yang membedakan itu satu, Bapak Ibu direkrut tanpa melihat usia ya, artinya usia dia, kalau PNS kan 35 tahun udah nggak boleh ya. Nah kalau ini sampai 1 tahun sebelum berakhirnya atau sebelum masa pensiun jabatan tersebut ya, itu misalkan dosen 65 pensiunnya, berarti kita boleh merekrut 64 tahun masih boleh, jadi masih kesempatan 1 tahun untuk mengabdi sebagai ASN gitu ya. Nah, yang berikutnya tentunya karena perjanjian kerja, pengikatan Bapak Ibu sekalian dengan pimpinan PTN itu memang harus ada ya. Itu yang membedakan hanya itu. Kalau yang lain sama, termasuk pengembangan kompetensinya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak membedakan. Hanya perlu saya sampaikan pertama-tama pada pagi yang hari ini bahwa karena P3K ini baru ya, walaupun tadi Pak Rektor menyampaikan sebenarnya idenya sudah lama ya Pak Rektor ya, tetapi baru muncul itu dan satu-satunya di luar guru itu hanya di Kementerian kita tahun 2019 ya. 2019 pada saat itu masih di bawah Kemristek Dikti. Saya kebetulan anggota Panselnas pada saat itu mendapat tanggung jawab untuk menyelesaikan P3K yang sebenarnya sudah diolah di Kemristek Dikti. Jumlah orangnya dan sebagainya, siapa saja yang tes, itu urusannya Pak Putu pada saat itu. Mungkin Pak Rektor ingat ya, Pak Putu waktu itu. Jadi
2019 seleksi Februari, saya ingat Februari seleksi ya. Lalu proses kami pikir juga bisa selesai cepat, nggak taunya perangkatnya dari PP 49 itu juga nggak keluar, baru keluar tahun kemarin ya, dengan ya plus minusnya lah, dengan segalanya ya, peraturan mentannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, bapak-bapak P3K ini adalah yang pertama ya, yang pertama direkrut di Republik ini ya. Sehingga pasti masih ada plus minus dari aturan-aturan yang berjalan ya. Nah, kita harus benahi pelan-pelan ya, teratur termasuk mentannya dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, pemerintah tidak tinggal diam, karena berdasarkan masukan dan sebagainya tentunya pemerintah akan belajar bagaimana mengelola sebenarnya P3K, bagaimana aturan yang benar untuk P3K ya. Makanya tahun ini sebenarnya rekrutmennya ada P3K, bukan ada PNS. Kita semua kementerian tidak boleh merekrut PNS, hanya boleh merekrut P3K ya. Baik, menyangkut pengembangan kompetensi, tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita bicaranya ASN ya Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 5 itu kita bicara ASN ada 2, PNS dan P3K, yang masing-masing dipayungi oleh aturan yang berbeda. Kalau PNS itu PP 11 tahun 2017, P3K 1 tahun kemudian baru muncul PP 49 tahun 2018 ya. Lanjut. Nah, kita sebagai ASN ya Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus tahu bahwa kita juga harus punya pemikiran nanti ke depan. Kita harus juga menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka kita dituntut ya. Republik ini dituntut, terutama ini kan dari Pak Presiden ya, menyangkut Indonesia Emas 2045. Kita semua, Bapak Ibu, saya, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan sebagainya, itu untuk ada beberapa hal 4 ini di sini. Tapi yang paling utama yang saya akan tekankan di sumber daya manusia berpendidikan. Peran Bapak Ibu sekalian itu penting dalam rangka kita menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Lanjut. Nah, ini kurang lebihnya seperti inilah. Mungkin terlalu terlalu muluk-muluk, tetapi sebenarnya poin besarnya adalah bagaimana pemerintah itu memang menyiapkan ASN yang